Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Oce. Wah, Bu Leni pagi ini sepertinya segar sekali nih, Bu. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Pagi hari ini saya mungkin akan melakukan supervisi ya, Bu ya, Ya, ke kelas Ibu, di mana nanti supervisi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ketika di kelas ya, pada saat Ibu mengajar nanti. ya, Nah, Ibu di sana nanti jangan tegang ya, Bu ya, ya. jangan tegang, jangan merasa bagaimana, santai saja, Bu, gitu. Siap. Nah, sebelum melakukan supervisi nih, Bu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin saya lontarkan, Bu. Ya, Tidak apa-apa. ya, silahkan. Baik, Bu. Nanti kira-kira pada saat supervisi di kelas mana, Bu? Di kelas 11 AKL 4. Di kelas 11 AKL AKL 4, 4. ya. Mampel apa, Bu, yang akan diampu atau yang akan Ibu jelaskan pada saat proses pembelajaran nanti? Ini produktif akuntansi dengan Iya. materi pengelolaan kartu piutang. Oh, mengenai kartu piutang ya, Bu ya. Ya, Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apa, Bu, yang ingin dicapai Ibu pada saat proses supervisi berlangsung atau pembelajaran di kelas? ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini peserta didik mampu mempersiapkan dokumen pengelolaan kartu piutang, dan yang Iya. kedua peserta didik di sini mampu mengidentifikasi data-data piutang. Baik, berarti ada dua ya, Ya, Bu dua ya. tujuannya. Sedangkan untuk area pengembangannya, Bu, yang akan Ibu kembangkan kira-kira apa nih, Bu, yang hendak Ibu capai gitu? Ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama keterampilan sosial peserta didik dalam berkolaborasi. Nah, di sini dengan diskusi kelompok. Nah, terus yang keduanya ini kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan studi kasus yang nanti saya akan berikan. Iya. Terus juga peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik melalui presentasi kelompok yang sudah didiskusikan seperti itu. Baik, Bu. Jadi mungkin area pengembangannya lebih kepada diskusi kelompok ya, Ya, Bu ya, seperti itu. nantinya untuk eh, siswa itu mampu berkolaboratif mungkin ya, Ya, Bu ya, terus tuh juga berpikir ya, kritis ya, sama dalam hal eh, pandai ya berkomunikasi ya. seperti itu. Lalu strategi apa yang Ibu gunakan, Bu? Nah, strateginya di sini dalam model pembelajaran saya akan menggunakan metode PBL, problem based learning, yang mana nanti peserta didik menganalisis suatu studi kasus, Iya. dan nanti dipresentasikan hasilnya. Terus metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab antar peserta didik, dan media pembelajarannya ini dengan menggunakan PPT dan LKPD. Terus nanti ada ice breaking juga untuk penyemangat peserta didik sebelum melakukan pembelajaran seperti itu. Wah, bagus sekali ya, Bu ya, strategi yang Ibu gunakan, yaitu pertama adalah mungkin model pembelajarannya tadi PBL, problem iya, based learning, ya, di mana mengangkat sebuah kasus-kasus ya, Bu iya, ya, supaya tadi anak itu mampu untuk berpikir kritis, kritis, iya, lalu juga Ibu juga menggunakan metode pembelajarannya tadi diskusi ya, Bu ya. iya, Lalu juga presentasi, mungkin iya, ya, seperti itu. presentasi di sini kan untuk pandai Berbicara, berbicara, iya, berkomunikasi gitu. Lalu media yang digunakan pun tadi adalah PowerPoint iya, dan juga LKPD, KPD, yang mungkin LKPD-nya berisi tentang tadi ya kasus-kasus, iya, kasus-kasus yang memang harus diselesaikan oleh peserta didik. iya, Gitu. Wah, sangat bagus sekali ya, Bu ya, dari iya. strategi yang dipersiapkan. Nah, nanti kita kira-kira akan melakukan supervisi Ibu di jam keberapa nih? Di jam ke-45. Di jam ke-45 Iya, kita akan melakukan supervisi iya, di kelas. Baik, Bu, nanti setelah proses supervisi selesai, iya, nanti Ibu kembali lagi, kita ngobrol lagi ya, Bu ya, iya, pasca observasi, di mana kita akan melakukan refleksi bersama iya, atau evaluasi bersama atas eh, hasil pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di iya, kelas nanti. Baik, Ibu, terima kasih iya. waktunya. Selamat siang anak-anak. Sebelum ke pembelajaran, sekarang kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya itu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.
Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat. Udah siap untuk belajar? Siap. Juga menyiapkan. Oke. Ibu absen dulu. Ada yang nomor Adila? Ada Salsa? Hadir. Anida? Hadir. Hadir. Lita? Hadir. Dan Ria? Hadir. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Sebelum ke pembelajaran untuk kalian biar tambah semangat, kita isi briefing dulu ya. So, maju, berdiri pinggir tempat duduknya ya. Berbaris. Oke. Itu adalah kalian mengikuti perintah ibu, tapi dengan melakukannya itu dengan kebalikannya. Misalnya ibu suruh maju, kalian mundur. Ibu bilang mundur, kalian maju. Dan tangannya ke pundak teman di depan. Maju, mundur. Maju, mundur. Mundur, maju. Mundur, maju. Maju, mundur. Kemarin kan kita sudah belajar tentang piutang. Apa itu piutang? Ya. Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan akibat penyerahan atau penjualan secara kredit. Ya. Itu tadi adalah piutang, itu adalah penjualan secara kredit yang dilakukan oleh konsumen atau kita perusahaan menjual barang secara kredit. Terus apa aja sih yang termasuk dalam piutang itu? Yang menyebabkan piutang apa? Penjualan secara kredit. Penjualan kredit. Terus yang menyebabkan piutang? Besok. Terus Angsuran. angsuran. Penghapusan piutang tadi. Ya. Terus retur apa? Penjualan. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang piutang tak tertagih. Nah, di sini kalian akan mempelajari, tujuannya ini kita akan mempelajari dokumen tentang pengelolaan kartu piutang dan mengidentifikasi data-data dari piutang. Ibu di sini akan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Nah, di sini kalian nanti akan menganalisis soal dan kalian menjawab soal tersebut. Dan pada bulan ini dia melakukan penjualan ini secara kredit. Nah, ini membuat penjualan ini meningkat dibanding dengan bulan kemarin. Kasus tersebut apa yang bisa dilakukan tersebut? Keuntungan. Oke, dapat keuntungan karena Dia menjual dan menerima uang juga. Oke. Jadi karena tadi penjualan kredit otomatis meningkatkan laba atau penjualan. Piutang tak tertagih ini adalah jenis piutang di mana debitur tidak mau atau tidak mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau yang disebut jatuh tempo. Terus, nah penyebabnya ini karena salah satunya ini perusahaan bangkrut, terkena bencana, debitur yang menghilang, atau yang membuat utang tidak mungkin bisa ditagih lagi. Itu adalah salah satu beberapa dari penyebab debitur itu tidak mau membayar utang. Nah,
Sekarang taksiran piutang atau tadi, yaitu nilai piutang dalam laporan posisi keuangan yang dimana sebesar piutang ini yang jatuh tempo dikurangi cadangan kerugian. Untuk jurnalnya ini adalah kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian. Untuk metodenya ini ada dua. Sebelum metode ini, kenapa sih piutang itu? Untuk mengatasi piutang ini ada beberapa cara. Yang pertama ini dengan melakukan follow up. Follow up itu kenapa belum jatuh tempo? Karena belum melebihi ininya tanggal. Tadi kan 15 Januari. Ini kan baru 31 Desember. Berarti belum melewati tanggal. Tadi berapa? 1. Terus untuk toko barokah berapa piutangnya? 180. Nah, ini tanggal jatuh temponya 10 Oktober ke Desember. Lebih dari 60 hari. 180. Nah, ini sudah diklasifikasikan atau sudah dikelompokkan ke masing-masing kelompoknya, kategori piutangnya waktunya. Terus sekarang kita buat ini persentasenya. Berapa? 11 juta 280. Nah, dikurangi cadangan kerugian piutangnya berapa yang di awal tuh? 7 juta 500. Untuk mengasah kemampuan kalian lagi, Ibu kasih studi kasus. Ini dikerjakannya per kelompok. Kelompoknya mau dibagi atau per baris? Nanti setelah beres, kalian presentasikan hasil analisis kalian dari soal ini. Boleh mejanya digabung ke masing-masing kelompok. Tulis nama kelompoknya. Berarti yang misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke Bu. Di kertas satu lembar. Nah, bagus kalian membuat dulu ini yang tabel analisis untuk ini. Ditambah kalau tabel bisa ditambah bukan. Oke, ada ayat ditambah 1.
September Desember berapa bulan itu September kita taruh 30 hari satu bulan itu. Tapi September udah kepake 15 dan yang 15 hari itu habis September Oktober November Desember ada 3 bulan itu 90 hari tambah 15 nanti 105 hari. Jadi dari 90 hari jangan yang Nanti lo. nanti ini kelompok 2 yang pertama kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus 1. Saya di sini Tia Andraini dan rekan saya ada yang Fadila, saya Nazila Suwatila, saya Linda Fajarwati, saya Rita Mirza. Langsung saja pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat saldo piutang dagang PT Sukma Jaya sebesar 90 juta dan saldo cadangan kerugian piutang posisinya di debit sebesar 3 juta rupiah. Nah, berikut adalah nama debitur PT Sukma Jaya. Yang satu CV lengkap, jumlah piutangnya 21 juta, tanggal jatuh temponya adalah 15 September 2014. Yang kedua CV sukses, jumlahnya 24 juta, tanggal jatuh temponya 13 Oktober 2014. Yang ketiga CV medali, jumlahnya 23 juta, tanggal jatuh temponya adalah 25 Desember 2014. Yang keempat CV mahkota, jumlahnya 22 juta, tanggal jatuh temponya 27 November 2014. Lalu ada persentase taksiran kerugian piutang yang ditetapkan PT Sukma Jaya. Kalau belum jatuh tempo, persentase kerugiannya sebesar 5%. Lalu lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, persentase kerugiannya sebesar 10%. Kemudian lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari, persentase kerugiannya sebesar 15%. Lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari, persentase kerugiannya adalah 20%. Lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari, persentase kerugiannya adalah 25%. Nah, berdasarkan data tersebut, waktu analisis umur piutang PT Sukma Jaya, lalu hitunglah beban kerugian piutang PT Sukma Jaya dan hitunglah cadangan kerugian piutang PT Sukma Jaya. Baik, di sini saya akan menganalisis umur piutang PT Sukma Jaya per 31 Desember 2014 dalam rupiah. Di sini ada kolom yang berisi ada nomor debitur saldo piutang, jatuh tempo, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, lebih dari 90 hari.
Lalu yang kedua ada servicing test, saldo piutangnya 24 juta, lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari karena tanggal jatuh temponya yaitu 13 Oktober 2014. Lalu yang ketiga ada server medali, saldo piutangnya adalah 23 juta, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari karena tanggal jatuh temponya yaitu 25 Desember tahun 2014. Lalu yang terakhir adalah server mahkota, saldo piutangnya adalah 22 juta, lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari karena tanggal jatuh temponya yaitu 27 November tahun 2014. Lalu kita akan menghitung estimasi piutang tadi pada bulan Desember tahun 2014 sesuai dengan kelompok yang sudah tadi analisis. Karena kita belum ada jatuh tempo, maka langsung saja ke 1 sampai 30 hari itu sebesar 23 juta, persentase kerugiannya yaitu 10%. Jadi piutang tadinya yaitu 2 juta 300. Lalu 31 sampai 60 hari sebesar 22 juta, persentasenya 15%, jadi 3 juta 300. Lalu 61 hari sampai 90 hari sebesar 24 juta, persentasenya 20%, jadi 4 juta 800. Lalu lebih dari 90 hari yaitu 21 juta, persentasenya yaitu 25% dan hasilnya 5 juta 250. Jadi total piutang tadinya yaitu 15 juta 650. Tadi taksiran piutang tadinya adalah 15 juta 650. Saldo awalnya didebit 3 juta. Karena saldo awalnya didebit maka kita tambah 15 juta 650 ditambah 3 juta, hasilnya adalah 18 juta 650. Lalu kita jemah yang didebitnya beban kerugian hutang, yang didebitnya cadangan kerugian hutang 18 juta 650. Lalu kita sesuaikan saldo awalnya 3 juta terus saldo awalnya 3 juta didebit, penyesuaiannya 18 juta 650 didebit. Karena hasilnya minus, jadi kita taruhnya di kredit, hasilnya 15 juta 650. Baik, ada yang ditanyakan? Siap, ya. Jika tidak, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada salah satu studi kasus pada PD Nusantara. Ada juga data dalam buku besarnya. Saldo awal piutang dagangnya 250 juta dan saldo awal cadangan kerugian piutang 2 juta pada saldonya pada kredit. Berikut rincian nama debitur PT Nusantara. Yang pertama, Toko Mataram dengan jumlah 61 juta, tanggal jatuh temponya 15 September 2017. Yang kedua, Toko Tamrin dengan jumlah 60 juta, tanggal jatuh temponya 10 Agustus 2017. Yang ketiga, Toko Damai dengan jumlah 63 juta, tanggal jatuh temponya 25 Oktober 2017. Dan yang keempat ada Toko Lancar dengan jumlah 62 juta, tanggal jatuh temponya 4 November. Ada juga presentasi taksiran kerugian piutang yang ditetapkan oleh PD Nusantara adalah belum jatuh temponya 20%, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 harinya 5%, lewat jatuh tempo 31 hari sampai 60 hari 10%, lewat jatuh tempo 61 hari sampai 90 hari 15%, dan lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari 20%. Berdasarkan data tersebut, ada juga tugasnya. Yang pertama, buatlah analisis umur piutang PD Nusantara per 31 Oktober 2017. 2. Hitunglah beban kerugian piutang PD Nusantara tahun 2017. Dan 3. Hitunglah cadangan kerugian piutang PD Nusantara. Analisis umur piutang PD Nusantara 31 Oktober 2017. Ini dapat beberapa kolom. Pada kolom itu saldo piutang, jumlah tempo, dan lewat
tempo. Di bagian kolom bawah jatuh tempo ada tujuan 3 sampai 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan 61 sampai 90 hari. Schedule pertama ada toko Mataram, saldo piutangnya 61 juta, dan lewat jatuh tempo di 31 sampai 60 hari. Tanggal jatuh temponya 15 September 2017. Debit kedua ada toko Tapir, saldo piutangnya 64 juta, dan lewat jatuh tempo 61 sampai 30 hari karena Tanggal jatuh temponya 10 Agustus 2017. debit ketiga ada toko Damai, saldo piutangnya 63 juta, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari karena Tanggal jatuh temponya 25 Oktober 2017. debit terakhir ada toko Lancar, saldo piutangnya 62 juta, dan belum jatuh tempo Karena tanggal jatuh temponya 4 November 2017. Selanjutnya kita akan menghitung estimasi PD Nusantara. Kelompok piutang pertama yaitu belum jatuh tempo. Jumlah piutangnya 62 juta dikali 2%. Hasilnya yaitu 1.240.000. Kelompok piutang yang kedua 1 hari sampai 30 hari. Jumlah piutangnya 63 juta dikali 5%. Hasilnya 3.150.000. Kelompok piutang yang ketiga yaitu 31 hari sampai 60 hari. Jumlah piutangnya 61 juta dikali 10%. Hasilnya 6.100.000. Kelompok piutang yang keempat 61 hari sampai 90 hari. Jumlah piutangnya 64 juta dikali 15%. Hasilnya 9.600.000. Total piutang tak tertagihnya yaitu 20.090.000. Lanjut, besar cadangan piutang tak tertagih dapat dihitung sebagai berikut. Taksiran piutang tak tertagih senilai 20.090.000, saldo di kredit cadangan kerugian piutang ini 2 juta. Hasilnya 18.090.000 ini kerugian piutang yang menjadi beban 2017. Jurnal yang dapat dicatat yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Beban kerugian piutang ini 18.090.000, cadangan kerugian piutang ini 18.090.000. Lanjut kita mengisi tabel yang di sini. Ada kolom tanggal, keterangan, rek, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Oktober 2017 tanggal 31 ada saldo, tulis di kolom saldo 2 juta karena saldonya tadi itu 2 juta ya yang piutang. Terus keterangannya penyesuaian, tulis di kolom kredit 18.090.000. Tambahkan di saldo 2 juta ditambah 18.090.000 hasilnya 20.090.000. Baik, ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah mempresentasikan analisis tuntutan dari PD Nusantara dan Sukma Jaya, dan semuanya itu sudah sesuai yang tadi seperti yang dicontohkan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang taksiran piutang tak tertagih, apa sih yang kalian dapatkan atau kalian pahami tentang ini? Ada yang mau merefleksikan? Oke. Ya. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Jadi kesimpulan dari taksiran piutang tak tertagih itu besaran piutang yang jatuh tempo dikurangi cadangan kerugian piutang. Lalu terdapat kelompok-kelompok piutang. Yang pertama ada yang sudah jatuh tempo, yang kedua yang belum jatuh tempo. Dari setiap kelompok piutang persentase kerugian setiap perusahaan itu berbeda-beda dan ditetapkan oleh perusahaannya masing-masing. Terima kasih Miss Tiara. Tepuk tangan dong.
pembelajaran hari ini, saya memahami tentang piutang kartu kredit dan juga saya bisa menganalisis semua piutang. Kalian hari ini sudah bisa mulai dari analisis debitur mana itu yang masuk ke kelompok kita masing-masing, kan ada yang bunda tempo, ada yang jabatan tambah 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 60 hari, bahkan lewat dari 90 hari. Dan persentase itu sudah ada hasil ditetapkan oleh perusahaan administrasi. Ini menghitung persentase kerugiannya sampai membuat jurnal. Bagaimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah baik. Bu Leni sudah melakukan supervisi ya Bu Leni ya, Iya. pas pada tanggal 14 Oktober kemarin gitu. Terus juga saya juga sudah melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sama Ibu Leni di kelas, yang kelasnya itu kemarin itu adalah kelas 11 AKL 4 dengan mapelnya adalah pengelolaan kartu piutang. Nah, bagaimana nih Bu Leni perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya alhamdulillah senang saya karena sudah disupervisi. Saya kan jadi tahu apa sih kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya bisa tahu untuk bahan evaluasi ke depannya seperti apa. Baik Ibu, Ibu bisa coba refleksikan Bu bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat supervisi kemarin. Kemarin kan saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Ya. problem based learning, yang mana nanti di mana peserta didik ini dia mampu menganalisis latihan soal dari studi kasus dan kemudian mempresentasikan hasilnya itu di depan kelas sehingga anak-anak bisa lebih pandai ketika berbicara di depan. Ya. Nah, Terus Bu, juga ada ya. ini ice breaking. Oh, Jadi iya, untuk iya. memotivasi peserta didik supaya lebih semangat dalam pembelajaran. Itu kan penting dalam proses pembelajaran supaya anak itu tidak jenuh pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, terus dari area pengembangan yang waktu Ibu sebutkan yang ingin hendak dicapai nih, Iya. area pengembangan apa yang menurut Ibu pada saat itu sudah tercapai? Yaitu kerja kelompok. Nah, yang mana siswa juga berpikir kritis ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik yang lainnya. Terus juga berkomunikasi dengan baik ketika mempresentasikan hasil pembelajaran. Iya Bu, dari catatan saya juga memang sudah tercapai ya Bu ya, itu tadi pembelajaran berkelompok, diskusi dan juga presentasi. Lalu menurut Ibu nih, apa kekuatan utama dalam pembelajaran Ibu yang memang harus dipertahankan, yang perlu dipertahankan? Mungkin menggunakan konsep-konsep yang ketika anak sulit memahami kita buat permudah. Terus dengan penggabungan dari ceramah, diskusi kelompok ataupun project. Nanti peserta didik menganalisis itu studi kasus, terus mempresentasikannya di depan kelas dengan cara yang mudah dipahami. Berarti Ibu sudah punya kekuatan dalam hal menjelaskan konsep-konsep yang memang mudah dipahami ya Bu ya tadi. Lalu menurut Ibu kekurangan atau kelemahan apa sih dalam pengajaran Ibu yang memang perlu ditingkatkan Bu? Ini kan karakteristik setiap peserta didik itu kan berbeda-beda ketika mendapatkan pembelajaran di kelas. Ada yang mungkin dia anak itu mudah memahami, anak itu terlambat memahami. Jadi mungkin saya belum bisa mengatur waktu untuk diskusi secara pribadi ya, secara pribadi dengan anak tersebut. Jadi kurang waktunya, seperti saya belum bisa membagi waktunya. Terus juga mungkin penggunaan kan selain kita pembelajaran di kelas,
Kita juga menggunakan pembelajaran online, misalnya dengan Google Form ataupun mungkin live video di YouTube. Terus juga membuat kuis-kuis yang menarik. Ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam segi digitalisasinya ya, Ya, Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya Bu? mungkin memotivasi peserta didik untuk lebih percaya diri, lebih bisa kreatif, berpikir kritis, sehingga apa namanya, kita bisa tahu apa itu kelemahan dari peserta didik. Terus juga mungkin diskusi, kan ada anak yang kalau misalnya kita menjelaskan itu mungkin kurang paham, tapi dengan teman sebaya dia bisa memahami. Baik Ibu, lalu ada lembar pengembangan diri yang memang saya wawancara juga ya Bu ya, tanyaan juga. Kira-kira kedepannya aktivitas pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan ya? Mungkin saya akan mengikuti beberapa ya seperti apa seminar atau webinar. Jadi saya bisa meningkatkan kompetensi yang bisa saya miliki itu diasah lagi. Lalu tujuannya apa Bu yang hendak ingin Ibu capai ketika mengikuti kegiatan tersebut? Itu meningkatkan profesionalitas saya ketika dalam bekerja. Boleh. Lalu ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Mungkin penerapan di dalam proses pembelajaran seperti itu. Ketika bisa menerapkan di dalam proses pembelajaran apa yang sudah dilakukan Ibu ya. Lalu kira-kira dukungan siapa nih Bu dalam hal ini? Ibu perlu dukungan siapa? Dari sekolah itu kepala sekolah dan yang pastinya rekan-rekan sejawat yang membantu saya. Baik Ibu. Kira-kira waktunya kapan nih Bu untuk melaksanakan aktivitas pengembangan yang Ibu rencanakan ini? Bulan Desemberan. Bulan Desember Ibu akan mulai untuk mengikuti program-program seminar ya Bu atau webinar mungkin ya Bu ya. Baik Bu Leni, terima kasih ya Bu ya sudah mau untuk saya lakukan supervisi di kelas gitu. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ke depannya. Terima kasih sebelumnya.